Ketemu lagi dengan aku Hermanzo. Di video kali ini aku akan share ke kalian tentang pastinya tentang per channel YouTubean ya. Jadi ada beberapa persyaratannya untuk seorang YouTuber untuk bisa monetisasi. So bagi kalian yang penasaran jangan lupa untuk stay tune terus. Oke. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke pembahasannya sesuai dengan apa yang aku bilang tadi, yaitu kita akan membahas tentang persyaratan monetisasi, yaitu ada beberapa yang sebelumnya ada 2 dan sekarang udah menjadi 3, dan itu bisa salah satunya ya teman-teman. Nah, jadi aku itu udah lama ya tahu, cuman baru sekarang aku mau ngasih tahu ke teman-teman. Siapa tahu dari teman-teman ada yang tahu juga, mungkin boleh di share ilmunya di kolom komentar nantinya ya. Nah jadi ada persyaratannya tuh. Yang pertama yaitu 1000 jam tayang ya. 1000 jam tayang, 1000 subscriber. Jadi kan biasanya tuh teman-teman ada yang tombol di sebelah channel kita, nama channel kita atau logo channel kita tuh kan ada namanya subscribe. Nah itu dia subscribe yang dimaksud. Jadi harus ada 1000 orang yang neken tombol itu. Jadi gitu, ada 1000 handphone yang neken tombol itu ya teman-teman. Nah selanjutnya itu ada 4000 jam tayang. Nah 4000 jam tayang itu mungkin teman-teman bingung ya, 4000 jam tayang itu gimana sih kak? 4000 jam tayang itu gimana sih cara ngitungnya gitu kan. Nah jadi cara ngitung jadi 4000 jam tayang, misalnya video teman-teman tuh 1 jam gitu ya, satu video tuh 1 jam. Jadi satu video ini kan 1 jam tuh, jadi 4000 orang yang nonton video ini itu udah 4000 jam tayang namanya. Jadi mungkin ada video teman-teman yang 5 menit, ada yang 20 menit, ada yang 10, ada yang 15 gitu kan. Itu kemungkinan ya agak lama sih ya. Mungkin untuk mendapatkan 4000 jam tayang itu. Dan juga nggak semua orang mungkin ya mau yang nonton gitu ya. Yang video-video kita mungkin kalau pertama awal gitu mungkin ada 20 orang, ada 50 orang gitu ya. Dan teman-teman bisa bikin terus videonya. Aku ngasih tips teman-teman juga untuk biar penonton kita itu nambah. Teman-teman itu bikin video terus menerus karena aku udah pernah nyobain waktu itu berhenti. Waktu kemarin juga aku berhenti kan, aku bikin videonya berhenti, dan pas aku bikin lagi itu penontonnya berkurang gitu. Tapi pas kita bikin video terus itu penontonnya makin nambah gitu, makin nambah nonton di video kita yang sebelumnya gitu. Karena apa? Karena kita terus upload dan itu di share oleh dari komunitas YouTube-nya ya. Itu mereka yang nge-share video kita, mereka masukin ke beranda para yang punya YouTube gitu ya, yang punya handphone. Mereka share ke beranda-beranda mereka. Ya pasti kan orang agak penasaran kalau yang ada di beranda kita gitu kan. Misalnya kita aja sendiri yang nonton video yang ada di beranda kita, di beranda YouTube kita, pasti wah ini tentang ini gitu kan. Wah kayaknya menarik gitu kan, kita nonton. Dan kayak gitu ya teman-teman, bisa bikin orang tertarik. Dan juga teman-teman bisa bikin thumbnail YouTube-nya itu lebih menarik gitu ya teman-teman. Nanti aku akan bikin videonya tentang cara bikin thumbnail YouTube-nya lebih cepat dan lebih praktis gitu ya. Oke. Dan selanjutnya ada yang ketiga, ini yang terbaru ya teman-teman. Karena 1000 jam tayang dan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu adalah persyaratan yang lama. Jadi ada persyaratan yang baru, yaitu penonton
penayangan short publics. Jadi penonton penayangan short public itu adalah kayak ada video yang pendek, yang video short itu kan 1 menit ya, 60 59 menit kalau nggak salah ya, segitulah. Nah jadi itu 10 juta ini ya, 10 juta jam tayangnya ya, penayangannya tuh 10 juta. Jadi 10 juta jam tayang itu lumayan lama juga ya. Lumayan lama juga. Jadi ini ya, ini kan teman-teman bisa milih dari salah satu dari hal berikut. Nah, jadi yang 1000 subscriber itu tetap harus teman-teman dapatkan 1000 subscriber. Namun untuk selanjutnya itu kan ada yang tadi aku bilang 4000 jam tayang atau 10 juta 10 juta jam tayang. Jadi teman-teman bisa milih mau yang 1000 jam tayang atau 10 juta tayangannya. Nah, kalau misalnya dari kedua ini teman-teman udah bisa gitu, udah mencapai gitu ya, teman-teman udah dimonetisasi gitu. Nanti cara untuk monetisasinya teman-teman bisa ke Google AdSense atau biasanya di sini kan di YouTube Studio. Jadi teman-teman buka YouTube Studionya, aku udah pernah juga bikin untuk cara buka YouTube Studio. Mungkin untuk yang terbarunya aku akan bikin besok atau ya, untuk video selanjutnya aku akan bikin tentang thumbnail YouTube dan juga cara pembukaan YouTube Studio. Mungkin teman-teman kebanyakan masih bingung untuk YouTuber pemula. Oke, mungkin cuman itu aja, karena cuman ada 3 persyaratan untuk bisa monetisasi. Jadi teman-teman yang nggak tahu apa itu monetisasi itu adalah pencapaian kita itu ya, itu dimana kita itu udah bisa digaji sama si YouTube gitu, sama sama kantornya si YouTube itu kita udah bisa digaji. Nah, kalau nggak salah ya, pernah aku dengar itu gaji untuk channel YouTube itu paling dikit gitu ya, itu 1.300.000. Nah, pas untuk nerima gajinya itu biasanya itu tanggal tua, misalnya tanggal 21 sampai tanggal 26 atau 25-an. Nah, itu untuk teman-teman bisa nerima gajinya dari YouTube. Tapi misalnya dalam sebulan ini teman-teman harus ngumpulin tuh 1.300.000. Kalau misalnya belum kecapai gitu, misalnya baru 900.000 gitu ya, teman-teman menunggu bulan besoknya untuk bisa jadi 1.300.000 atau lebih nantinya, baru bisa dicairkan uangnya atau teman-teman bisa nerima gaji dari si YouTube. Nah, mungkin segitu aja informasi yang bisa aku kasih ke teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang thumbnail YouTube, gimana cara bikinnya, terus kita buka juga untuk YouTube Studio itu gimana cara bukanya dan apa-apa aja sih, karena banyak poin-poinnya di sana nanti kan. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja. You next video. Dadah.